أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, maka tatkala dia memberi kepada kedua orang tua anak orang saleh, seorang anak yang saleh, maka mereka orang-orang musyrik itu menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anaknya yang dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka mempersekutukannya. Al-A'raf 190. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu, itu berhala, yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, dan padahal mereka itu sendiri diciptakan. Al-A'raf 191. Berkenaan dengan firman-Nya 190, itu palamma atahuma solihan ja'ala lahu suraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusrikun. Maka tatkala dia, Allah, memberikan kepada keduanya seorang anak saleh, mereka orang musyrik itu menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan kepadanya, itu kepada keduanya. Maka maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Al-A'raf 190. Kemudian ayat ini tadi itu lanjutan dari ayat 189, itu ya, wallazi khalaqu min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha amaram hafifan pamarrat bih falamma asqalat da'awallahu rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Dia telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya itu lalu mengandung dengan kandungan yang ringan, teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya itu suami istri bermohon kepada Allah Tuhan mereka seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang yang bersyukur. Dan tetapi kenyataan pada anaknya terjadi yang lain. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 188 menjelaskan kepada kita, kullah amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma Allah walau kunta a'lamul ghaiba la astaqsartu min khairis wa ma manasyasu in ana ila nazirum wa basiru liqaumin yu'minun. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat bagi diriku maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa oleh kemudaratan. Aku hanyalah sebagai pemberi peringatan, pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 39 Allah menjelaskan kepada kita, faja'alahu minhu zaujaini zakaraini wal unsa. Dia menjadikan dirinya sepasang laki-laki dan perempuan. Jadi anak dari keturunan mereka pasang laki-laki perempuan. Jadi berkenaan dengan ayat tadi, ayat bahwa Allah menjadikan dia pasangan, kemudian diciptakanlah anak yang pasangan, anak Adam maksudnya di sini. Kemudian dari Al-Jurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh Allah mengetahui lagi maha mengenal. Hujarat ayat 19. Kemudian kita bahas kembali kepada surah Al-A'raf ayat 191. Allah berfirman, ayyusraka ayyus ayusirruna ma la yahluku say'aw wa hum yuhlakun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah itu sesuatu berhala dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Padahal mereka berhala itu sendiri diciptakan. Al-A'raf 91. Dan juga bagaimana dengan berhala itu dijelaskan juga pada ayat berikutnya saat Al-A'raf 192, yaitu wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada diri mereka sendiri pun berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Kemudian orang musyrik itu melakukan pemanggilan kepada berhala-berhala itu di dalam surah Al-A'raf ayat 93 dijelaskan, wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum somitun. Jika kamu, hai orang musyrik, menyeru berhala-berhala itu untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka atau kamu berdiam. Dijelaskan pula dalam surah Maryam ayat 42, Allah berfirman, iz qala la li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsaru wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika dia, maksudnya di sini ada Ibrahim, berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, Nanti tidak aku kasih melihat, juga. Aku juga ada yang banyak yang kurang. Jelaskan pula dalam surah Al-A'raf 194, Allah berfirman, innal ladzina tar'una min dunillahi ibadu amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shodiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru itu selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka seluruh berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang benar-benar orang yang memang orang yang benar. Kemudian dijelaskan oleh dalam surah Fatir makna yang sama, in tad'uhum la yasma'u du'aakum wala yasmi'u walau sami'u ma mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala tunabbi'uka mislu khabir. Di situ dikatakan, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Sekiranya mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Surah Fatir ayat 14. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dibacakan ini memberikan manfaat kepada kita semua agar kita dapat memahami makna daripada ayat ini. Namun demikian, apa yang saya sampaikan ini mungkin terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Saad atas